Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan materi tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Baiklah, di sini masih ada yang ingat konsolidasi itu apa? Konsolidasi adalah kombinasi bisnis dengan membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Jadi maksudnya di sini, misalkan perusahaan A membeli perusahaan B. Nah, perusahaan A dan B itu akan mendirikan salah satu perusahaan, yaitu perusahaan C. Itulah disebut dengan konsolidasi. Nah, sebelum kita menuju ke bab 4, untuk pemahaman kita itu dimulai dari judul. Jika judul itu kita tidak paham, maka percuma saja kita akan membacanya karena semua itu tidak akan paham. Jadi, di sini judulnya adalah konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Nah, maksudnya di sini bisa dijelaskan perusahaan yang mengakuisisi membayar lebih dari nilai tercatat dari ekuitas perusahaan yang diakuisisi. Nah, selisih dari harga akuisisi dan nilai tercatat aset bersih yang diakuisisi itu disebut goodwill. Ada yang tahu maksudnya goodwill? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Goodwill adalah aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang tak berwujud. Goodwill muncul pada saat entitas melakukan akuisisi entitas lain. Goodwill akan diakui oleh entitas yang melakukan akuisisi. Jadi sekarang sudah paham kan apa yang disebut dengan konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas? Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Nah, yang pertama ada prosedur konsolidasi. Di prosedur konsolidasi itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis antara lain, yaitu pertama, prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi. Kondisi industri secara umum juga sangat penting. Nilai strategis bisnis itu juga penting. Kualitas manajemen dan nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Selanjutnya adalah diferensial. Nah, diferensial itu termasuk di pada PSAK 22, kombinasi bisnis. Diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dari liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar. Nah, diferensial itu berarti diperoleh dari liabilitas yang diambil alih namun yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Nah, diferensial itu ada 3, konsiderasi nilai wajar atau nilai investasi dan nilai wajar aset neto serta nilai buku aset neto. Nah, konsiderasi nilai wajar atau nilai investasi dan nilai wajar aset neto itu termasuk goodwill, namun juga nilai wajar aset neto dan nilai buku aset neto itu termasuk selisih nilai wajar dan nilai buku aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Nah, selanjutnya, aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Nah, untuk penentuan aset teridentifikasi ini diambil dari berdasarkan yang pertama persyaratan kontraktual, kedua kondisi ekonomi, kebijakan operasional dan akuntansinya, dan kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Nah, di awal tadi saya sudah menjelaskan apa itu goodwill kan? Nah, di sini goodwill mendefinisikan dari PSAK 22 sebagai selisih antara nilai agregat. Nah, nilai agregat di sini yang dimaksud adalah ukuran yang mencerminkan total atau jumlah beberapa komponen yang digabungkan. Nah, yaitu imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan non pengendali, nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap,
dan nilai wajar dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Notes, di sini ada catatan. Goodwill tidak dapat diamortasikan, tetapi merupakan subjek atas penurunan nilai menurut ketentuan PSAK 48, penurunan nilai aset, dan tidak dapat diamortasikan. Perhitungan goodwill adalah imbalan dialihkan ditambah kepentingan non-pengendali ditambah nilai wajar kepemilikan sebelumnya dikurang nilai wajar aset teridentifikasi dan liabilitas diakui. Dijelaskan sebelumnya pembelian yang dapat disebabkan terjadinya goodwill. Nah, di sini juga ada pembelian dengan diskon, yaitu di mana nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan nilai wajar dari seluruh aset neto yang dimiliki investi. Nah, jadi nilai wajar dari investor itu lebih rendah ketimbang nilai wajar seluruh aset neto yang dimiliki oleh investi. Itulah yang disebut dengan pembelian dengan diskon. Tetapi ingat, pembelian dengan diskon dapat terjadi karena misalnya dalam kondisi yang dilakukan dengan terpaksa atau terdesak, yaitu karena keuangan perusahaan itu sangat lemah atau dari aspek lain. Nah, selanjutnya akuisisi dengan kepemilikan penuh atau sering disebut dengan akuisisi total, yaitu proses perusahaan pihak pengakuisisi memperoleh seluruh saham atau aset dari perusahaan yang diakuisisi menjadi anak perusahaan secara penuh atau menjadi milik sepenuhnya pihak pengakuisisi. Nah, di sini ada konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Ada yang tahu apa itu? Nah, di sini yang dimaksud dengan konsolidasi sesaat setelah akuisisi yaitu proses penggabungan laporan keuangan dari perusahaan yang diakuisisi dengan perusahaan yang mengakuisisi untuk membuat laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil operasional dari entitas gabungan itu sendiri. Yang B, konsolidasi pada periode akuisisi. Nah, dimaksudnya itu adalah penggabungan laporan keuangan dari perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi yang dilakukan pada tanggal tercatat terjadinya akuisisi itu sendiri. Di sini ada akuisisi dengan kepemilikan sebagian, yaitu proses di mana satu perusahaan membeli sebagian saham perusahaan lain, tetapi tidak sampai memiliki kendali penuh atas perusahaan tersebut. Nah, yang berarti dimisalkan perusahaan A membeli sebagian dari saham perusahaan B, namun perusahaan A tidak memiliki kendali penuh atas perusahaan B. Nah, berarti perusahaan A hanya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Namun, dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kebijakan dan operasional perusahaan B itu sendiri. Sudah sampai di penghujungnya, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya, dalam pengkonsolidasian laporan keuangan atas akuisisi pada nilai di atas, nilai tercatat akan muncul perbedaan antara nilai imbalan yang dialihkan investor dengan nilai buku aset neto investi. Perbedaan tersebut disebut dengan diferensial. Diferensial akan dialokasikan ke goodwill atau ke aset atau liabilitas teridentifikasi yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai buku. Ingat, hanya yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai buku. Goodwill yaitu selisih lebih antara nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, nilai wajar kepentingan non-pengendali, nilai wajar kepemilikan sebelumnya dengan nilai wajar aset neto investi. Nah, kesimpulan lainnya dapat dibaca di sini. Karena sudah di penghujung presentasi, sekian dari saya siap menerima semua pertanyaan, kecuali menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Karena dimulai, maka juga diakhiri. Jika diakhiri tanpa dimulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.